Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Fadila Dewani Azhara Nawir dari kelas Akuntansi A 2019 akan memaparkan materi mengenai diksi. Bahasa terdiri atas beberapa tataran gramatikal, antara lain kata, frase, klausa, dan kalimat. Kata merupakan tataran terendah dan kalimat merupakan tataran tertinggi. Ketika kita menulis, kata merupakan kunci utama dalam upaya membentuk tulisan. Oleh karena itu, jumlah kata dalam bahasa Indonesia harus dipahami dengan baik agar ide dan pesan seseorang dapat mudah dimengerti. Dengan demikian, kata-kata yang digunakan untuk berkomunikasi harus dipahami dalam konteks alinea dan wacana. Kata sebagai unsur bahasa tidak dapat dipergunakan dengan sewenang-wenang. Akan tetapi, kata-kata tersebut harus digunakan dengan mengikuti kaidah-kaidah yang benar. Menulis merupakan kegiatan yang mampu menghasilkan ide-ide dalam bentuk tulisan secara terus-menerus dan teratur atau produktif, serta mampu mengungkapkan gambaran, maksud, gagasan, dan perasaan atau ekspresif. Oleh karena itu, keterampilan menulis atau mengarang membutuhkan grafologi, struktur bahasa, dan kosakata. Salah satu unsur penting dalam mengarang adalah penguasaan kosakata. Kosakata merupakan bagian dari diksi. Ketepatan diksi dalam suatu karangan merupakan hal yang tidak dapat diabaikan, karena ketidaktepatan penggunaan diksi pasti akan menimbulkan ketidakjelasan makna. Diksi bisa diartikan sebagai pilihan kata pengarang untuk menggambarkan sebuah cerita. Diksi bukan hanya berarti pilih memilih kata, melainkan digunakan untuk menyatakan gagasan atau menceritakan peristiwa, tetapi juga meliputi persoalan gaya bahasa, ungkapan-ungkapan, dan sebagainya. Agar dapat menghasilkan cerita yang menarik melalui pilihan kata, maka diksi yang baik harus memenuhi syarat seperti ketepatan dalam pemilihan kata dalam menyampaikan suatu gagasan. Kedua, seorang pengarang harus mempunyai kemampuan untuk membedakan secara tepat nuansa-nuansa mana sesuai dengan gagasan yang ingin disampaikan dan kemampuan untuk menemukan bentuk yang sesuai dengan situasi dan nilai rasa bagi pembacanya. Yang terakhir, menguasai berbagai macam kosakata dan mampu memanfaatkan kata-kata tersebut menjadi sebuah kalimat yang jelas, efektif, dan mudah dimengerti. Seperti contoh paragraf pertama. Hari ini aku akan ke pantai bersama dengan teman-temanku. Udara di sana sangat sejuk. Kami bermain bola air sampai tak terasa sudah sore. Kami pun pulang tak lama kemudian. Dengan contoh paragraf kedua. Liburan kali ini, aku dan teman-teman berencana untuk pergi ke pantai. Kami sangat senang ketika hari itu tiba. Begitu sampai di sana, kami sudah disambut oleh semilir angin yang tak henti-hentinya bertiup. Ombak yang berkejar-kejaran juga seolah tak mau kalah untuk menyambut kedatangan kami. Kami menghabiskan waktu sepanjang hari di sana. Kami pulang dengan hati senang. Nah, kedua paragraf tadi punya makna yang sama. Tapi dalam pemilihan diksi, pada contoh paragraf kedua menjadi lebih enak dibaca dan didengar, serta tidak membosankan bagi pendengar dan pembacanya. Setelah mengetahui contoh diksi, tentu kita juga harus mengetahui ciri-ciri diksi tersebut. Berikut merupakan ciri-ciri diksi, antara lain, pertama, tepat dalam pemilihan kata untuk dapat mengungkapkan gagasan atau juga hal-hal yang diamanatkan. Kedua, dapat digunakan untuk membedakan secara tepat nuansa makna serta bentuk yang sesuai dengan gagasan serta situasi juga nilai rasa pembaca. Yang ketiga, menggunakan pembendaharaan kata yang dimiliki masyarakat serta dapat menggerakkan dan memberdayakan kekayaan kata itu menjadi jaring kata yang jelas. Diksi dalam pembuatan karya sastra memiliki beberapa fungsi, seperti membuat orang yang membaca ataupun mendengar karya sastra menjadi lebih paham mengenai apa yang ingin disampaikan oleh pengarang. Yang kedua, membuat komunikasi menjadi lebih efektif. Ketiga, melambangkan ekspresi yang ada dalam gagasan secara verbal, yang tertulis ataupun terucap. Dan terakhir,
membentuk ekspresi ataupun gagasan yang tepat sehingga dapat menyenangkan pendengar atau pembacanya. Ada dua persyaratan yang harus dipenuhi dalam memilih kata-kata, yaitu persyaratan ketepatan dan kesesuaian. Tepat artinya kata-kata yang dipilih itu dapat mengungkapkan dengan tepat apa yang ingin diungkapkan. Di samping itu, ungkapan itu juga harus dipahami pembaca dengan tepat. Artinya, tafsiran pembaca sama dengan apa yang dimaksud dengan penulis. Untuk memenuhi persyaratan ketepatan dan kesesuaian dalam pemilihan kata, perlu diperhatikan diksi yang sesuai dengan frase dan diksi yang sesuai dengan kaidah makna kata. Yang pertama, diksi yang sesuai dengan frase. Seharusnya diksi yang sesuai dengan frase adalah diksi yang tepat, seksama, lazim, dan benar. Tepat contohnya seperti makna kata lihat dengan kata pandang biasanya bersinonim. Tetapi kelompok kata pandangan mata tidak dapat digantikan dengan lihatan mata. Seksama contohnya kata besar, agung, akbar, raya, dan tinggi termasuk kata-kata yang bersinonim. Kita biasanya mengatakan hari raya serta hari besar, tetapi tidak pernah mengatakan hari agung, hari akbar, ataupun hari tinggi. Begitu pula dengan kata jaksa agung yang tidak dapat digantikan dengan kata jaksa besar, jaksa raya, atau jaksa tinggi, karena kata tersebut tidak seksama. Lazim artinya kata itu sudah menjadi milik bahasa Indonesia. Kata yang tidak lazim dalam bahasa Indonesia apabila digunakan akan sangat membingungkan pengertiannya. Contohnya, kata makan dan santap adalah kata yang bersinonim. Akan tetapi, kita tidak dapat mengatakan kucing bersantap sebagai sinonim kucing makan. Kemudian, santapan rohani yang tidak dapat pula digantikan dengan makanan rohani. Kedua kata ini mungkin tepat pengelompokannya, tetapi tidak sesama serta tidak lazim dari sudut makna dan pemakaiannya. Yang kedua, diksi yang sesuai dengan kaidah makna kata. Nah, ini dapat diuraikan lagi menjadi beberapa bagian, yaitu jenis makna, perubahan makna, pergeseran makna, dan relasi makna. Kita akan bahas satu persatu mulai dari jenis makna. Berdasarkan sifatnya, jenis makna dibedakan atas dua macam. Pertama, makna denotasi. Makna denotasi adalah makna kata yang sesuai dengan hasil observasi panca indera dan tidak menimbulkan penafsiran lain. Makna denotasi disebut juga sebagai makna sebenarnya. Contoh, kepala adalah organ tubuh yang letaknya paling atas. Besi adalah logam yang sangat keras. Kedua, makna konotasi. Makna konotasi adalah makna kata yang tidak sesuai dengan hasil observasi panca indera dan menimbulkan penafsiran lain. Makna konotasi disebut juga sebagai makna kias atau makna kontekstual. Contoh seperti ibu kota adalah pusat pemerintahan, sementara ibu jari adalah jari yang paling besar atau jempol. Berikutnya adalah perubahan makna. Berdasarkan cakupan maknanya, perubahan makna dibedakan atas perubahan makna yang meluas dan perubahan makna yang menyempit. Perubahan makna yang meluas artinya cakupan maknanya saat ini lebih luas daripada makna yang sebelumnya. Misalnya, kata berlayar pada masa lalu mengandung makna mengarungi laut dengan menggunakan kapal layar. Namun, pada saat ini kata berlayar mengandung makna mengarungi lautan dengan alat apa saja. Kemudian kata putra dan putri yang pada masa lalu bermakna sebutan untuk anak-anak raja. Namun saat ini putra dan putri bermakna sebutan untuk semua anak laki-laki dan perempuan. Sebaliknya, perubahan makna yang menyempit artinya cakupan makna katanya pada saat ini lebih sempit maknanya daripada sebelumnya. Misalnya, makna sarjana pada masa lalu bermakna sebutan untuk semua orang yang cendekiawan. Namun saat ini, kata sarjana bermakna gelar untuk orang-orang yang sudah lulus dari perguruan tinggi.
Ada pula kata madrasah yang dulunya bermakna sekolah, namun saat ini kata madrasah berarti sekolah yang mempelajari ilmu agama Islam. Perubahan makna juga dibedakan berdasarkan nilai rasanya, yaitu ameliorasi, yang berarti perubahan makna ke tingkat yang lebih tinggi. Arti katanya baru dirasakan lebih baik dari arti kata sebelumnya. Contohnya, kata wanita lebih baik nilainya daripada kata perempuan. Juga kata istri atau nyonya yang lebih baik daripada kata bini. Selanjutnya adalah pergeseran makna. Pergeseran makna ini terbagi atas dua macam, yaitu asosiasi dan sinestesia. Asosiasi adalah pergeseran makna yang terjadi karena adanya persamaan sifat, seperti contoh kalimat dari kata menyikat. Saya menyikat gigi sebelum tidur, memiliki makna yang berbeda dengan kalimat pencuri itu menyikat habis barang-barang berharga di rumah mewah itu. Nah, sedangkan sinestesia adalah perubahan makna akibat adanya pertukaran tanggapan antara dua indera yang berbeda. Seperti contoh kalimat dari kata pedas yang berbunyi, bakso itu rasanya pedas sekali. Berbeda makna dengan kalimat kata-katanya sangat pedas didengar. Yang terakhir adalah relasi makna. Relasi makna ini juga terbagi-bagi atas homonim, homograf, homofon, sinonim, dan antonim. Homonim adalah dua buah kata yang mempunyai persamaan tulisan dan pengucapan. Contoh, kata bisa yang berarti dapat atau sanggup dan juga berarti racun. Juga kata buku yang berarti kitab dan juga berarti antara ruas dengan ruas. Homograf adalah dua buah kata atau lebih yang mempunyai persamaan tulisan tetapi berlainan pengucapan dan arti. Seperti contohnya kata teras yang berarti inti dan juga berarti halaman rumah. Ada juga kata sedan yang berarti isak dan juga berarti sejenis mobil. Dan terakhir, kata tahu yang berarti paham dengan kata tahu yang berarti sejenis makanan. Homofon adalah dua buah kata atau lebih yang mempunyai persamaan pengucapan tetapi berlainan tulisan dan arti. Contoh, bank dengan bank, masa dengan masa. Sinonim adalah dua buah kata yang berbeda tulisan dan pengucapan tetapi memiliki arti yang sama. Contohnya pintar dengan pandai, bunga dengan kembang. Nah, poin terakhir adalah antonim. Antonim adalah kata-kata yang berlawanan artinya. Contohnya, tua dengan muda, besar dengan kecil, luas dengan sempit. Dalam memilih kata, perlu juga diketahui jenis-jenis kata yang akan dipilih. Secara umum, jenis-jenis kata terdiri atas kata umum dan kata khusus. Kata umum adalah sebuah kata yang mempunyai ruang lingkup yang luas, di mana kata-kata tersebut masih bisa dapat diperincikan atau dijabarkan menjadi lebih khusus dan menjadi lebih sederhana. Sedangkan kata khusus adalah sebuah kata yang mempunyai ruang lingkup yang terbatas, di mana kata-kata tersebut sudah tidak dapat diperincikan atau dijabarkan lagi. Seperti misalnya, buah-buahan termasuk kata umum dan dapat diuraikan lagi menjadi kata khusus seperti mangga, jeruk, apel, dan sebagainya. Kemudian kata melihat juga termasuk kata umum dan dapat diuraikan lagi menjadi kata khusus seperti menatap, memandang, menyaksikan, dan lain-lain. Kreativitas dalam memilih kata merupakan kunci utama pengarang dalam menulis gagasan atau ungkapan. Penguasaan dalam pengolahan kata juga merupakan kunci utama dalam menghasilkan tulisan yang indah dapat dibaca, serta ide yang ingin disampaikan penulis dapat dipahami dengan baik. Kata yang tepat akan membantu seseorang mengungkapkan dengan tepat apa yang ingin disampaikannya, baik secara lisan maupun dengan tulisan. Pemilihan kata juga harus sesuai dengan situasi kondisi dan tempat penggunaan kata-kata itu. Pembentukan kata atau istilah adalah
kata yang mengungkapkan makna, konsep, proses, keadaan, atau sifat yang khas dalam bidang tertentu. Sekian pemaparan dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.